KKS yang taat dan setia. Kita telah mempelajari perihal Abimelek pada pembahasan sebelumnya. Dosa pemberontakannya serta pembunuhan yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya sendiri telah membuat Allah Israel bertindak untuk penghabisan dan menghentikan kehidupan Abimelek. KKS, perhatikan ini. Penyebab seseorang mengalami kelemahan rohani dan terus-menerus gagal dan menderita kekalahan adalah karena: pertama, dosanya yang tidak diselesaikan, terus memelihara hal-hal negatif, sakit hati, tidak mau mengampuni, memendam geram dan amarah, sombong, dan semua kehidupan daging yang menyatakan perseteruan dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kedua, menolak firman. Enggan untuk menekuni firman, malas membaca dan merenungkannya, menolak untuk memberikan waktu bagi firman, dan beragam alasan lainnya. Padahal firman adalah kehidupan, dan firman adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1. Orang-orang seperti ini terputus koneksinya dengan surga dan hidup dalam kepalsuan, berkamuflase, dan tampak baik dari luar. Untuk keadaan yang demikian, waktulah yang akan bergerak untuk semakin menyatakan keadaannya. Bisa tiba-tiba sakit, gagal, depresi, dan mati sia-sia. Karena kehidupan yang tidak terhubung dengan surga berarti kehidupan yang diduduki iblis. Roma 8, Yohanes 1, ayat 1. Ketiga, dikuasai roh agamawi. Banyak orang terjebak dalam roh ini, merasa sudah sibuk di gereja, melakukan pelayanan sepenuh waktu, bahkan tidur di gereja, tapi sesungguhnya tidak ada pertumbuhan bagi rohnya, karena yang dilakukan hanya aktivitas semata, namun rohnya tidak bertumbuh. Ini jebakan yang luar biasa, harus diwaspadai dan dimengerti seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Bacaan kita kali ini adalah tentang bangsa Israel yang ditindas bangsa Amon. Ditindas musuh karena meninggalkan Allah Israel yang memiliki perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dan menyembah Allah asing. Hakim-Hakim 10 ayat 6-7. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Hakim-Hakim 10 ayat 15-16. Kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya,
melihat kesukaran mereka. Amin.